Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang penyakit hati, saya ingin membahas tentang salah satu penyakit hati, yaitu sombong. Sombong adalah salah satu penyakit hati yang bisa juga menghancurkan amal ibadah kita. Jadi tetaplah kita selalu bermohon dihindarkan dari penyakit hati ini, penyakit sombong ini, karena sesungguhnya sombong adalah selendang Allah dan hanya Allah yang pantas memakainya, karena memang dialah pemilik segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sombong itu adalah perasaan yang menganggap dirinya lebih istimewa, lebih cerdas, lebih cantik, lebih gagah, dan lebih daripada yang dia lihat, karena kemampuan yang ada di dalam dirinya, pengakuan yang cukup menggoda dan menutupin batin seseorang yang dihinggapi penyakit sombong ini. Seperti halnya iblis laknatullah diusir Allah dari surga karena sifat sombongnya, karena tidak mengakui Adam sebagai ciptaannya, karena tidak mau bersujud kepada Adam. Inilah kenapa sifat sombong itu menghancurkan amal ibadah kita, karena ada Tuhan lain di dalam kolbunya, ada Tuhan lain, ada berhala lain di dalam dirinya, merasa dia lebih pantas, merasa dia lebih hebat. Jadi ada 4 perkara atau 4 sebab yang membuat orang ini berlaku sombong. Yang pertama itu adalah harta. Dengan harta kadang kita merasa mampu membeli dunia ini dengan segala isinya, hingga kadang melupakan saudara, kerabat, sahabat, dan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Status kita lebih mulia dibanding mereka. Jadi membatasi diri, membatasi sosial kita kepada masyarakat sekeliling. Merasa lebih terhormat karena harta kita bisa mulia, karena harta kita juga bisa hancur. Harta sebagai penompang hidup, harta juga bisa sebagai penghancur kehidupan kita. Tanpa harta memang dunia ini terasa gelap, tetapi harta juga bisa menenggelamkan kita kepada sifat kekufuran, kufur nikmat. Harta bisa wujud menjadi berhala di dalam diri kita, menjadi Tuhan di dalam kita, sehingga ketika kita bertuhankan harta, maka Tuhan yang sejati itu tidak pernah hadir di dalam diri kita. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang kedua adalah karena jabatan. Jabatan bisa membuat orang sombong. Jabatan bisa membuat kita lalai kepada Tuhan. Jabatan yang diberikan itu sebenarnya adalah amanah, bukan sebuah kekuasaan menjadikan kita semakin lupa diri. Ketika berkuasa, semua dianggap harus tunduk dan patuh kepada perintah kita. Ketika kita berkuasa, segala sesuatunya harus diturutin. Tidak ada lagi pikiran-pikiran lain selain pikiran diri sendiri. Sifat keakuan, sifat ego yang menonjol karena jabatan, karena kekuasaan kita. Merasa mereka adalah budak kita. Jadi jabatan ini pun
bisa membuat diri kita menjadi sombong. Ketika kita menduduki jabatan penting, semua dianggap tidak penting. Suatu contoh adalah seperti Firaun. Jangan kita seperti Firaun atau Raja Namrud, memiliki kuasa atas sejengkal wilayah, memiliki kekuasaan di bumi ini, dan membuat dirinya beranggapan sebagai penguasa atau Tuhan di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini secara sukarela atau terpaksa harus tunduk dan patuh akan perintah Allah. Jadi saudara-saudaraku, kekuasaan, jabatan bisa membuat kita menjadi sombong. Lalu selanjutnya, orang bisa sombong itu karena ilmu. Ilmu ini mampu membawa kita kepada jalan kebenaran dan juga mampu membunuh diri kita sendiri. Dengan ilmu, apa yang kita peroleh sudah selayaknya kita harus berbagi. Hadis Rasulullah mengatakan, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi dengan ilmu yang kita peroleh selayaknya kita bisa berbagi dan menjadikan diri kita tawadu kepada Allah. Terkadang ilmu yang baru setetes, katakan setetes embun, kita sudah berani berkuar-kuar, dan yang paling parahnya kita menganggap diri kita hebat, kita menganggap diri kita berilmu daripada mereka. Jadi ilmu-ilmu yang mereka pelajari seakan-akan kita anggap ilmu mereka itu masih seujung kuku. Padahal kalau dikatakan air laut yang seluas samudra itu hanya baru setetes saja daripada ilmu Allah yang ada di alam semesta ini. Dan andai kata ranting-ranting pohon-pohon kayu yang ada dalam hutan itu untuk menuliskan kalam-kalam Allah itu, maka itu pun tidak akan cukup. Begitulah ilmu Allah itu. Jadi jangan merasa kita ini berilmu, jangan merasa kita ini hebat. Lalu selanjutnya, kita bisa sombong juga karena ibadah kita. Jadi hati-hati seorang ahli ibadah bisa terjerumus daripada sifat sombongnya. Ibadah yang dilakukan sudah pasti itu karena lillahi ta'ala. Ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi jangan kita sombongkan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan semata-mata memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Banyak hal-hal yang negatif yang sering kita lakukan kepada halayak umum. Mohon maaf terutama bagi kita yang sudah pergi haji. Dan ini menjadi suatu kebanggaan ketika biasa disebut atau dipanggil dengan sebutan nama kita. Kalau tidak diikuti dengan embel-embelnya, Pak Haji, Bu Haja, tidak lagi menoleh kepada si pemanggil. Jadi ini adalah suatu sifat sombong juga. Pengen diakui, pengen dihargai. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah kita itu bukan untuk dipertontonkan. Ibadah kita itu bukan untuk dipamerkan. Jadi simpanlah semua rapat-rapat sebagaimana kita menyimpan aib diri kita. Jadi ada 4 hal tadi yang perlu kita waspadai yang menimbulkan sifat sombong di dalam diri kita. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.